Jangan cerita Jumbo nak masuk Malaysia bulan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi di channel ini. Ya, dikabarkan bahwa film animasi dari Indonesia Jumbo akan tayang di Malaysia dalam waktu dekat. Hal itu sebagaimana pernyataan pencinta film dari Malaysia. Jangan cerita Jumbo nak masuk Malaysia bulan depan. Tak tahulah kan, boleh pergi ke tak. Kalau kau tanya aku akan pergi tengok. Aku akan support kan. Kita tak nak deny pasaran kita banyak yang disupport oleh mereka. Contoh UPIP, Boy. Ejen Ali kurang familiar, tapi IP tu memang pasaran diorang besar lah kat sana. Memang kita pun dibantu oleh mereka. Itulah kalau tanya aku akan tengok. Walaupun yalah setengah netizen kebanyakan netizen diorang kan macam tu kan. Memang buat Jumbo dia dah rasa dia dah buat satu filem yang menang Oscar. Kita tengok je. Kalau aku tanya aku akan tengok. So korang pula bagi pendapat korang. Kan. So cuba komen sikit. So terima kasih. Namun film ini pun belum tayang, sudah mulai bermunculan komentar dari warganet Malaysia. Jangan lupa apa yang dia orang buat Dr. Sherif. Tak laku terus bila tayang di Indonesia. Dia orang tak tengok kepion. Baik support animasi lokal daripada support animasi diorang. Kebetul tu, Sherif masuk Indo pun tak laku. Apatah lagi nak tengok Jumbo tu. Kita tengok Blood Brothers laku tak kat sana. Bukan tak nak support, dorang pun tak support Malaysia. Berapa banyak benda berkaitan Malaysia tak laku kat sana. Kita nak tengok best sangat ke Jumbo. Aku just geram time Sherif masuk sana kena kutuk teruk mat. Gale tengok, support dia orang punya animasi. Animasi kita pun banyak kaut keuntungan dari negara dia orang. Biasa je orang baik sangat macam ni lah, orang sana senang pijak kepala kita. Setuju bukan tak nak support, masalahnya kita dah terbiasa tengok animasi lokal kita sendiri. Kalau tengok animasi Konoha Jumbo tu dia punya dupe tu dekat trailer macam tak best. Netizen dia orang dah ready kena kritik daripada negara ASEAN yang lain. Ya, jika diperhatikan dengan komentar dari warganet sebelah, sepertinya hingga saat ini masih tertanam dalam benak warganetnya dengan kegagalan film Sherif yang tak laris saat ditayang di Indonesia. Dalam benak mereka film tersebut sangat populer, namun ketika masuk ke Indonesia film tersebut tak didukung. Sehingga mereka merasa tak adil, dan mengatakan orang Indonesia tak mendukung produksi film dari negaranya. Padahal kalau dilihat, itu merupakan kesalahan dari pihak mereka sendiri. Filem Sherif Narco Integrity dekat Malaysia somehow laku, Singapura pun laku, Brunei pun laku. Somehow bila masuk Indonesia kurang sambutan. Bagi aku waktu tu, aku macam in dilema gila pasal somehow ramai orang marah orang Indonesia. Padahal bukan salah diorang pun. Memang aku rasa sebenarnya memang salah satu yang paling besar promosi. Sebab kita tak boleh samakan promosi Malaysia dengan promosi dekat Indonesia lah. Of course kita perlukan dana yang lebih besar untuk masuk pasaran Indonesia yang lebih besar. Itu satu benda yang aku belajar. Kalau ikut masa filem Sherif tu, modal promosi untuk Indonesia lagi rendah daripada promosi Malaysia. So which aku nampak itu satu kesilapan lah yang aku kena belajar. Satu lagi mungkin kurang sambutan pasal tak banyak filem Malaysia yang masuk sana. So dia ada disebut macam unfamiliar lah. Macam dekat Malaysia kita ada banyak filem Indonesia masuk. In fact tahun 2024 je aku rasa lebih 100 lah. So aku harap mungkin panggung wayang sana kalau boleh lebih memberi ruang kepada filem-filem Malaysia, mungkin kita boleh dapat satu environment yang kedua-dua negara dapat benefit each other lah. But of course Malaysia juga yang aku rasa kalau kita nak masuk Indonesia, kita harus ada modal promosi yang besar. Actually at least 2 kali ganda lebih besar daripada Malaysia. Sebab satu lagi filem saingan, filem-filem diorang pun sangat hebat. So kalau kita nak buat filem untuk global, kita harus bersaing secara global lah. Kita harus, maksudnya kalau kita kalah jangan nangis lah. It's a global stage. So that's why aku masih belajar dan aku masih berusaha dan bercita-cita yang satu hari nanti insya-Allah kita akan dapat kembangkan industri filem Malaysia ke luar negara. Aku rasa somehow dari segi taste Malaysia dengan Indonesia macam tak banyak beza. Sebab aku rasa lumrah masyarakat Nusantara, Malaysia, Brunei, Singapura, Indonesia, kita adalah satu
bangsa yang sangat menerima media dan seni yang bukan daripada bangsa kita. Contoh macam filem Hollywood atau filem Korea, filem Bollywood, banyak laku di negara yang ada dalam Nusantara ni. So aku tak rasa macam diorang tak suka filem Malaysia ke atau Malaysia tak suka filem. Aku rasa boleh accept pun, lagi-lagilah kita faham bahasa Indonesia, orang Indonesia pun faham bahasa kita. So kita dah ada, maksudnya market, kedua market tu dah ada, kecuali mungkin kita harus selaraskan dari segi pembukaan ruang filem Malaysia ke sana, sebab sekarang ni masih sedikit filem Malaysia yang masuk ke Indonesia. Filem yang berjaya di Malaysia dan Indonesia, salah satu contohnya adalah filem Abang Aku filem Syamsul, filem Munafik 1 dan Munafik 2. Filem Abang Aku ni magic sikit, sebab modal promosi dia dekat Indonesia sebenarnya tak banyak pun, sikit je. Tapi somehow the power of the film tu, kadang-kadang filem tu dia dah cukup kuat, tak perlukan promosi pun dia boleh laku lah. Pasal waktu tu jarang kita tengok filem Indonesia yang ada kaitan dengan agama Islam. Somehow Syamsul dia start this horror Islamic punya genre dan dia menjadi popular lah di sana. That's why filem Munafik 1 dan Munafik 2 dia laku di Malaysia dan laku di Indonesia. Nah, masalah suatu karya seni sebagai hiburan adalah masalah selera, bukan soal keadilan atau balas budi. Jangankan film asal luar negeri, film karya dalam negeri sendiri, jika tak sesuai selera pasar dan marketingnya asal-asalan, tentu suatu karya film itu pun tak populer. Sebenarnya kalau dibilang ini soal nasionalisme agak kurang tepat juga sih, karena ini murni preferensi atau selera aja sebenarnya gitu ya. Jadi bukan karena kita nggak suka produk negara tertentu terus kita nggak tonton, enggak. Ini murni karena emang nggak sesuai sama selera pasar aja udah gitu. Dari kacamata saya pribadi sebagai penonton, ada banyak juga kok film-film dalam negeri ya, film-film produksi Indonesia yang memang saya lewatkan karena tidak sesuai dengan preferensi saya dalam menonton film gitu. Nah memang mungkin dari segi kualitasnya menurut saya kurang sesuai atau bagaimana, ya itu memang saya lewatkan aja. Gak usah jauh-jauh, mungkin kita bisa lihat ke beberapa minggu terakhir, itu ada film dari Thailand, How to Make Millions Before Grandmother Dies. Itu film yang menurut saya luar biasa hype-nya gitu ya. Mungkin karena memang didukung oleh kekuatan cerita dan strategi marketing mereka yang memang oke gitu, sehingga bisa masuk di saat yang tepat ke pasar Indonesia gitu ya. Jadi saya rasa kurang tepat kalau ada narasi bahwa kami seolah-olah memboikot produk dari negara tertentu untuk masuk ke Indonesia. Itu nggak benar gitu sebenarnya ya. Ini murni karena preferensi atau selera aja udah. Nggak ada kaitannya sama boikot-memboikot atau nasionalisme. Harapan saya ke depannya semoga akan ada banyak film-film dari Malaysia yang bisa masuk ke Indonesia, yang bisa merebut hati dari penonton Indonesia. Sehingga menyangkut suatu karya hiburan entah itu film ataupun musik, maka itu adalah masalah selera pasar, bukan soal nasionalisme ataupun balas budi. Karena di Indonesia banyak juga film-film luar negeri yang ditayang di Indonesia, ada juga yang ramai penontonnya dan trending. Dan juga ada yang sepi penontonnya karena semua tergantung selera, marketing dan waktu penayangannya. Oke, terima kasih sudah menonton video ini hingga usai.